Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun engkau berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama saya Indah Apriani Simbolon. Saya merupakan mahasiswa dari STAI Al-Kifayah Riau. Nah, dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan tutorial yaitu tentang penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Yang mana teman-teman ketahui bahwa tiga aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat, apalagi bagi mahasiswa. Dan juga dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu, setiap orang harus memiliki kepandaian dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, nah jadi teman-teman tonton terus ya video saya. Nanti saya akan membahas tentang Microsoft Word, kedua nanti saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Oke, video kali ini yang akan kita bahas dalam Microsoft Word yaitu ada yang pertama yaitu membuat dokumen baru, terus membuka dokumen, menyimpan dokumen, mengubah jenis font bagaimana, margin, modif spasi, mengubah ukuran kertas, mengatur orientasi kertas, membuat borders, membuat dan mengedit tabel, grafik, dan lain-lainnya. Ada nanti di 23 item yang akan kita kasih tutorialnya. Mari kita coba. Yang pertama yaitu membuat dokumen baru. Nah, bagaimana cara membuat dokumen baru? Nah, teman-teman, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya ya, yang kayak gini, ada gambar warna biru ya, Word. Kita klik 2 kali. Nah, kita lihat. Nah, inilah cara membuka dokumen baru. Lalu yang kedua itu cara membuka dokumen. Misalnya gini kan teman-teman, jadi kali ini ada yang pernah kalian kerjakan. Jadi cara bukanya klik file kan, terus misalnya saya mengambil yang ini, dia open, buka open. Nah, kalian mau ngambil yang mana, data yang mau yang ambil yang mana? Nah, contohnya saya mau ambil yang ini kan, kita aja dulu. Ambil lagi, buka file, open, ambil yang ini, buka. Dadah, nah ini dia kan. Nah, terus menyimpan dokumen. Nah, teman-teman, cara menyimpan dokumen itu bagaimana? Nah, teman-teman bisa cara membuka dokumen itu dengan cara klik. Cara menyimpan dokumen itu bagaimana? Nah, teman-teman bisa cara menyimpan dokumen. Yang ketiga itu cara menyimpan dokumen. Cara menyimpan dokumen itu bagaimana? Yaitu klik file kan, terus pilih set. Klik set, terus buat di sini misalnya namanya latihan Word. Nah, kita pilih di mana kita taruh ini, terserah di mana mau didapat, terserah bisa mau dimanapun. Ini saya taruh di data dia. Oke, kita set. Nah, otomatis apa kita itu lembar yang kita kerjakan itu sudah tersimpan. Nah, bagaimana cara mengubah jenis font? Nah, teman-teman bisa di sini kan, ini teman-teman tuh bisa klik klik blokan gitu, terus kita cari di sini kita mau apa, misalnya buat misalnya bisa di mana sama, terus oke apa tuh misalnya 15 atau 14 bisa lebih besar misalnya 12. Pokoknya teman mau misalnya bisa juga bisa sebenarnya lebih sudah mau cara penulisan. Tapi kalau misalnya cara penulisan itu lebih ke 15 menit. Oke, selanjutnya itu margin itu nanti teman-teman bisa buka namanya yang ini, namanya Backlight nih. Backlight nih. Teman bisa buka namanya Backlight. Namanya bisa Backlight kan. Ini dia Backlight. Teman-teman bisa ini. Dan lalu teman-teman bisa ambil namanya nih. Ambil namanya nih. Nah, itu ini. Nah, teman-teman klik nanti. Teman-teman klik. Nah, teman-teman ini dapat. Kalau dalam itu marginnya itu biasanya 4 ini kalau dalam tulisan karya ini ada berubah jelas juga gitu ya. Oh, sudah Kak, dari 9.
Lanjut kita yaitu mengatur spasi. Mengatur spasi teman-teman itu bisa masuk ke menu home. Sebelumnya ini kenalkan ini ada di sini, ada banyak menunya kan, ada menu home, insert, backlight, preference, mailing, review, view, design, dan layout. Nah, ini semuanya banyak kegunaannya teman-teman. Gunaan apa aja? Saksikan sampai selesai ya video saya ini. Oke, sekarang kita mengatur spasi. Nah, teman-teman bisa blok aja, blok. Kalau mau teman-teman masuk blok kan, sekarang. Nah, lihat ini di sini di paragraf. Untuk mau spasi berapa? Spasi 15, 1,5, seperti nanti otomatis ya kan? Dia otomatis akan berjarak itu. Dari 2,0, 2,5. Nah, seperti yang kayak kita mau lanjut kita yaitu yang ke-7 mengubah kualitas. Nah, teman-teman, kita masuk lagi ke kalau kita mau ubah kualitas itu kita masuk ke backlight. Backlight kan, backlight mengubah kualitas itu ini size itu yang bahasa itu enggak. Ini ada di sini, ada yang kualitas itu yang kayak angka gitu kan, yang biasanya kayak bener. Nah, kita buat dia yang angka. Bisa ya kalau misalnya kita buat dia yang 4 jadi kayak gini kan. Terus kita lanjut yaitu orientasi kesan. Nah, kita tetap menggunakan backlight yang mana kita mengatur orientasi. Ini dia orientasi text orientation. Nah, ini namanya kota aja, kota itu kayak dia lurus gitu kan, lurus. Ini kalau landscape dia yang kayak tidur gitu kan, kayak bantal, kita bisa lihat di sini. Lanjut kita yaitu lanjut teman-teman, misalnya kita membuat kopirat sekolah ini agama Islam nah jadi kita membuat kopirat nanti kita buat dia yang bonusnya ini dari kali ini kan ada kode dan tadi kita ambil yang kita ambil di bawah jadi ini banyak. Oke, nah itu udah bagus. Jadi dia ini ya teman-teman. Lanjut kita yaitu membuat dan mengedit tabel. Nah, untuk membuat tabel teman-teman bisa klik insert. Ini kita penggunaan apa insert kan, klik insert terus ada di tabel. Nah kita tadi kita membuat tabel kolomnya berapa kita berapa. Nah kita mengambil yang agak kolomnya idenya berarti kolom ke bawah. Nah ini buat ini nama mahasiswa ini nilai kan. Ini caranya di tabel teman-teman, terus dicari terus untuk mengaturnya buat dia di top jadi teman-teman teman-teman mau menambahkan kolomnya ini teman-teman bisa klik aja ini lanjut kan teman-teman mau kanan kah dari kah bawah kah bisa kanan teman-teman mau hapus kolom teman-teman bisa blok terus ini klik kanan terus garis down. Oke, terus kita ini mau ini satu kolom ini kita hapus ini kemudian di garis down terus kita hapus. Oke, lanjut kita ya kita bisa buka ini dengan warna-warnanya ya ada banyak teman-teman itu kita membuat grafik untuk grafik masuk juga lalu kita lihat otomatis teman-teman di sini jadi dia sudah digantikan kan jadi kan kita yang 2 dengan 3 tidak ini yang satu itu masih kan tulisannya belum bisa dapat dari orang yang laki-laki yang perempuan ini sepertinya ada Nanti kita itu membuat menambah gambar. Teman-teman cara menambah gambar itu mudah. Jadi bisa
cara buat header itu klik insert, lalu klik di sini ada namanya header. Header itu dia tuh klik di sini headernya, terus klik di sini, ini misalnya ini cursor, ini cursor, terus itu ada sedikit aku lupa aja. Header tuh. Udah itu ini sih bagian yang udah ya. Kemudian headernya untuk fotonya, foto itu nanti di atas kalau foto itu tidak klik ini kembali. Terus lihat fotonya, kemudian ini, terus dia terus sudah waktu kita pakai ini misalnya teknologi ya, teknologi informasi pasti dan komunikasi dari kamu di atas ini. Nah, ada seperti fungsi komunikasi. Dia kan kasar. Itu kan sebenarnya itu pasti ada nanti tidak dan apa itu. Dia itu mengikut, jadi satu berkas kita buat dikasih ke sini. Cara mengeluarkan kan cara buat tidak. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke membuat halaman. Untuk membuat halaman teman-teman. Untuk teman-teman buat halaman, kita bisa misalnya kita udah halaman gitu. Yang pertama itu apa ya? Ada cara ini kita harus kita di mana ya? Tadi kita harus format, kita buat bisa kita ini, dan kita membuat rupiah. Nah, satu ini, terus ini, terus kita membuat ini, terus kita ya. Terus kita bisa di namanya, kita bisa langsung membuat halaman. Cara membuat nah ini udah sampai ya, coba saya bikinnya. Nah lalu kita bisa sampai di ini, cara membuat di klik. Nah ini kan klik ini sampai tekan menu view, terus di sini keluar. Nah jadi ada sini juga ada keluar. Di sini teman-teman terus membuat background teman-teman. Nah saya mau background yang itu, dari membuat terus klik aja terus di sini shortcut dalam Microsoft Word. Jadi ada yaitu namanya shortcut atau jalan pintas dalam Microsoft Word. Seperti ini ada apa itu shortcut itu cara menggunakan dengan menekan dua tombol pada keyboard secara bersamaan. Misalnya kita ingin mengcopy atau mengcopy suatu teks, maka yang harus kita tekan adalah Ctrl C. Ctrl C itu digunakan untuk mengcopy. Nah, jadi ketika kita buat di dalam jadi misalnya nih keyboard kita kita mau mengcopy berarti kita tekan di bersamaan Ctrl C. Nah, jadi itu kita otomatis itu mengcopy teks kan. Tadi kan ya kayak gini sendok. Terus saya buat gini saya ini Ctrl C kan. Terus untuk apanya saya taruh di sini Ctrl V. Nah misalkan ada lagi cara menggunakannya. Misalkan kalau cara lama kan kita blok, terus kita bisa klik kita blok kan, terus kita cari sini kita bisa copy, lalu kita paste ini pakai ini paste gitu kan. Tapi ini cara-cara bisa juga supaya cara edit itu shortcut ini untuk supaya kita itu lebih mudah aja. Ada banyak shortcutnya yaitu yang pertama Ctrl N itu membuka dokumen baru, Ctrl No itu membuka dokumen yang ada. Misalnya saya kan Ctrl N saya di Ctrl N. Jadi Ctrl baru kan nanti jadi lebih mudah dia. Ada kalau Ctrl A ini memilih dokumen dengan Ctrl A, otomatis dia terpilih semua gitu. Dan masih banyak lagi, nah nanti teman-teman bisa lihat aja di dalam saya akan lihat video nanti akan saya kasih bagiannya. Jadi itu caranya itu gitu, ditekan tombolnya bisa bersamaan Ctrl atau Ctrl, C itu untuk copy, dan kode baru untuk Ctrl V itu dia itu untuk mencetak dokumen. Kita lanjut next, yaitu membuat footnote dan endnote. Cara membuat footnote atau footnote itu digunakan dengan catatan kaki. Nah, dalam penulisan karya ilmiah kita pakai footnote. Footnote ada sebenarnya merupakan catatan yang memberikan keterangan tambahan jelas sumber pustaka, kan? Jadi footnote sama endnote itu berbeda. Kalau footnote itu nanti dia itu letaknya itu di bawah di bagian sini teman-teman. Di bagian sini nanti footnote itu akan ada di bawah sini. Nah, di bagian ini ada. Teman bisa kalau buat videonya teman-teman itu bisa teman-teman bisa misalnya kita ini mau mengkutip ini ya, kita mau taruh atau video ya gitu, kita itu tinggal klik PPN terus kita ambil ini kita ambil foto dulu ya. Nah ini teman-teman nanti buat video namanya foto yang mana foto ini untuk
kita lanjut, yaitu kalau add itu beda lagi teman-teman. Misalnya kan, kalau add misalnya ini, misalnya kan menurut misalnya menurut nama orang, misalnya menurut Bambang kan. Nah jadi kita kutip ini ambil dari buku. Menurut Bambang dikutip dari buku teknologi Microsoft Word ya lah. Misalkan gitu kan. Jadi ini kita nih yang Bambang ini kita buat audience, kita buat adnya ini bisa ini aja. Jadi kita buat di Bambang dan punya apa. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Membuat daftar pustaka otomatis. Itu caranya teman-teman bisa caranya itu kita pilih caranya nanti kita itu dapat pustaka. Cara membuat pustaka yaitu caranya klik reference. Nah ini kan yang tadi, terus kita cari di situ insert citation, kita buat yang ini. Terus ambil dari apa, jurnal kah, buku kah, ini buku, ini nama. Kalau kita ambil dari buku, ini nama authornya siapa nama orang yang menerbitkannya, siapa yang menulis bukunya. Misalnya ini kan siapa namanya, si Kurweni Uka, seperti deh Kurweni Uka kan, baru minyakan kan penerbitnya PT Alex Media Biasa. Misalnya ini PT Cahaya Budi, ini nama tempat. Terus kotanya Jakarta. Publisher siapa yang ini contoh dari sini kan. Nanti coba tadi apa tadi, ini tahun 2010. Oke kan. Nah ini kan terus kayak gini. Buka ke cahayanya, cahaya apa, cahaya ini. Oke sudah, ini dia. Ini sudah kita ya. Terus kita masukkan ke jurnal. Kita jurnalnya namanya Jasmine. Terus ini dipastikan ya, ini teman-teman. Jurnal misalnya yang belajar teknologi tahunnya misalnya 2023. Misalnya kita ambil dari halaman 89 sampai 100. Oke kan. Terus ini lagi. Nah ini ya, Yasmin kan dalam belajar teknologi 89 sampai 100. Jadi itu cara buat. Sekarang kita buat daftar isi otomatis ya. Gimana cara buat isi otomatis? Nah di sini kita buat isi otomatis ya. Ini kita ada kata pengantar. Kita buat seperti ini dia tuh. Kalau ini dari di halaman tadi kan sudah daftar isi baru kita ini bab 1 pendahuluan untuk anak ini kan judulnya kan di satu, terus kalau misalnya kayak gini di dua nih, nanti kalau publikasi sama di tulisan kurang di 12 jadi dua ya, di dua belakang ini di memang bisa kalau di satu kali dijudulkan ini kelas itu A coba di luar Microsoft Word ininya semuanya dia diisi yang ada di Microsoft Word. Jadi teman-teman, jadi cara buat isi otomatis dari teman-teman udah kita pilihkan. Cara buat isi otomatis dimana teman-teman bisa di luar reference. Di sini ada tabel konten ini.
nggak ada kan, itu buat bumbunya. Ini ambil di bumbunya, dan ini teman-teman bilang di Excel kan. Teman-teman tinggal ini aja. Nah ini kan, terus update. Oke. Nah, nanti kita ini akan dapatkan cara buat isi aplikasi. Nah selanjutnya yaitu mulai dengan 2006. Teman, kalau kita misalnya membuat isinya membuat aplikasi, jadi kita membuat ini. Coba, jadi kita akan membuat ini. Bulat nomornya itu ya kita yang ini ada bulat nomornya dan bulat bulatnya ini dia bulatkan rapi ya, udah rapi ya, udah bisa kayak kalau misalnya teman-teman nggak tahu kasih kan sebenarnya ada namanya bulat nama mau besar mau kecil, mau gambar ini gambar ini udah nggak tahu gambar jadi gambarnya ini di atas ini tidak ada bulat nomor teman-teman kita lanjut yaitu membuat link, membuat menghapus yang ada jadi membuat kalian itu jadi bisa lihat. Nanti ini nanti kita tentukan pada saat kita tentukan. Jadi cara kita itu menghapus klik kanan di keyboard dan sini dengan teman-teman waktu ini konsep di buku kita lagi. Cara menghapusnya itu gampang aja teman. Jadi kalau misalnya mau edit ini bisa tambahin dia, bisa tambahin oke terus dia otomatis dia itu ada tuh. Oke. Dan teman-teman juga kalau misalnya tidak edit berkomentar dalam berkomentar di dokumen ya dalam dokumen misalnya Oke teman-teman, kita lanjut yaitu tutorial penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint yang nantinya kita bahas yaitu ada 23 item. Nanti kita bahas yang pertama membuat dokumen baru, membuka dokumen, dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Microsoft PowerPoint ini dapat digunakan orang-orang untuk menampilkan suatu presentasi. Baiklah, yang pertama kita itu yaitu membuat dokumen baru. Nah, membuat dokumen baru itu kita tinggal masuk ke dalam ini, klik file, lalu klik new, lalu blank presentation. Nah, otomatis dia akan membuka lembaran baru. Yang kedua yaitu membuka dokumen. Bagaimana cara membuka dokumen? Membuka dokumen yaitu klik file lagi, terus pilih open. Nah, cari misalnya kita mengambil dokumen ini revisi PPT dan seluruh, kita klik. Nah, terbuka kan, membuka file yang barunya kan. Oke, lanjut yang ketiga itu menyimpan dokumen. Nah, bagaimana cara menyimpan dokumennya? Klik file, terus nih save as, save. Klik save, terus buat di sini PPT atau presentasi tentang teknologi. Nah, kita simpan di mana teman-teman? Nah, kita simpan di sini ya. Terus save. Nah, otomatis di sini sudah tergantikan ini PPT teknologi. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu mengubah jenis font. Nah, mengubah jenis font yaitu tinggal kita blok, terus kita lihat ini di tampilan home. Nah, ini, terus kita lihat ini ada pengubah font. Nah, ini bisa kita taruh ini. Pokoknya yang menarik lah fontnya, sesuai yang mau kita inginkan. Selanjutnya yaitu mengatur margin. Mengatur marginnya klik design, klik back setup. Nah, ini kita atur dia mau berapa marginnya. Yang keenam yaitu mengatur spasi. Mengatur spasi itu tinggal kita blok semuanya, terus tinggal kita atur spasinya, klik yang ini yang di menu home, klik kita mau spasinya yang berapa. Nih, kalau kita foto kameranya kayak gini spasinya. Oke, lanjut mengubah ukuran kertas.
Mengubah ukuran kertas itu bisa di sini kan teman-teman. Bisa kita ubah, kita semua berapa, misalnya ini kita ubah A4 ya. Oke, kita okekan. Yaitu di menu design. Kalau di dalam Microsoft Word kan ada tempatnya namanya backlight kan, tapi kalau di apa ini dia letaknya tuh di bagian desain. Oke, lanjut yaitu mengatur orientasi kertas. Untuk mengatur orientasi kertas kita bisa ke sini tadi buka desain, ada slide orientation. Ini kita mau buat dia portrait. Kalau portrait dia kayak gini teman-teman. Kalau kita mau buat dia lens, oke kita lanjut yaitu membuat border. Sekarang membuat border itu teman-teman. Kita masuk ke insert, terus klik save as. Nah, terus kita ambil, kita tarik. Nah, udah kan? Jadi membuat border itu, klik ini yang save as. Terus klik ini kalau bisa mengubah. Lalu kalau kita masih warnanya itu buat border di bagian Microsoft Word. Jadi kita ambil kan border kan, oke. Terus kita lanjut yaitu membuat dan menjadi target. Membuat dan menjadi target. Sebelum teman-teman kita menambahkan slide itu ya. Oke, membuat dan menambahkan target. Klik insert, terus klik label, terus kita mau berapa targetnya. Jadi kita mau buat nih. Ini kan terus kita bisa kita ubah warnanya mau warna apa. Jadi kita mau ubah. Terus kita kasih sini nomor, nama, prodi, mata kuliah. Kita bisa edit kan. Kita blok terus kita edit. Teman nggak bisa ngasih warnanya lah. Jangan kita bisa warna apapun itu. Kalau udah menghapusnya, kita klik kanan dan oke lanjut. Dari itu membuat grafik. Membuat grafik sama aja ada di Microsoft Word ya. Kita klik saja. Yang membuat grafik dari kita harus dari tab, harus dari line, dan oke. Nah, itu kalau kita lihat kita ubah aja kan. Kita kasih sesuatu yang lain. Kita ambil gambar oke. Kita rasakan serta ini ya. 66. Nah, buat dia akan 67, 66, 67, 60, 30. Berarti dia akan mengubah warnanya. Kita akan data apa yang kita masukkan. Kita bisa ubah warna apapun. Kita ini. Oke lanjut. Tadi itu menambah gambar audio dan video. Nah untuk menambah gambar teman-teman bisa klik insert terus klik ini insert. Nah kita ambil gambar. Kalau menonton musik bisa juga itu ini lanjut yaitu yang halaman yaitu klik insert terus klik kita slide number. Nah, bisa kita buat slide number kalau enggak ini klik edit foto terus kita buat dia slide number misalnya kita buat dia fotonya misalnya kita buat nomor 1. Nah, di sini dia ada kan ini dia ada terserah halamannya. Lanjut yaitu menambah dan menghapus slide presentasi. Nah cara menambah dan menghapus slide presentasi itu kalau teman-teman mau menambahkan ya di sini ada di buku itu ada video slide. Nah kemudian maka tambahkan ya kan. Itu cara menghapusnya teman-teman klik kanan terus di left slide. Terus klik kanan terus bisa buat klik kanan bisa kita klikkan. Jadi ada dua yang bisa ini kita bisa klik kanan terus juga bisa dari sini bisa juga dari klik kanan. Lanjut yaitu menampilkan luaran. Nah, cara menampilkan luaran yaitu klik view terus luaran. Nah, luarannya sudah ada tersedia. Biasanya itu membuat desain PowerPoint. Nah, untuk membuat desain PowerPoint kita masuk ke desain. Nah, teman-teman ada di sini ada banyak desainnya. Kita buat ini, ada ini kita lihat. Jadi desain luarnya ataupun kita mau kita klik color terus kita ambil terus klik color kita mau ini kalau enggak kita pilih background. Otomatis kita merubah desainnya. Ada banyak di sini dengan bisa di. Nah ini ada banyak. Kita mau apa, mau gambar ikan, mau gambar apa, otomatis dia akan berganti. Lanjut yaitu memilih ini lanjut dan desain slide. Oke lanjut yaitu memilih lanjut dan desain slide. Jadi sementara klik ini home yang lain untuk desain.
shortcut dalam PowerPoint. Nah, shortcut dalam PowerPoint itu sekali lagi shortcut itu jalan pintas atau jalan tikus lah kalau awalnya. Shortcut PowerPoint itu ada banyak, yang pertama itu Ctrl N. Misalnya kita buat Ctrl N. Misalkan ini kan kita buat Ctrl, seperti Ctrl N. Otomatis dia membuka lembaran baru. Lanjut yang itu misalnya Ctrl D, duplicate object, Ctrl D, duplicate object kan. Hanya itu punya Ctrl C untuk mengcopy. Oke, lanjut yaitu web tag menerima link PowerPoint. Jadi di era kita sekarang orang-orang tidak mau itu lagi ya, jadi sekarang lebih banyak menggunakan template. Kemudian di sini sudah semua ada di situ, dan biasanya itu menarik bisa sesuai dengan tema yang mau kita adakan presentasi. Contoh penyedia sini itu ada aplikasi namanya Canva, template, dan ada namanya sekarang AI dan lain sebagainya. Dan saja bisa akses di lanjut yaitu membuat animasi dengan presentasi. Membuat animasi yaitu teman-teman bisa membuat animasinya yaitu download klik editor terus klik adjustment. Ini ada banyak animasi. Nah, kalau gambar ini hanya animasi senyum, kita bisa ubah warnanya. Nah, bisa kan? Ini gambar orang senyum. Teman-teman juga bisa tadi kayak mana? Cak klik rekat terus klik lagi bisa jadi kita pilih lewat animasi ya. Lock. Warna merah. Nah, ini ada animasinya. Maka bisa kita pilih kan? Lanjut yaitu membuat bulat dan gambar ini dan gambar ini biasa itu kita bisa membuat itu klik out terus kita bisa pakai ini untuk namanya untuk bisa tambah ABC kan. Kalau misalnya ini juga bulatnya pakai ini. Nah, lanjut itu membuat dan menghapus media hyperlink. Seperti kemarin kita cara membuat hyperlink itu insert klik hyperlink. Nah, kemarin kita udah ada kan linknya kan, ini linknya buat linknya. Nah, hyperlink ini hyperlink itu bisa terus nanti bisa di hyperlinknya ataupun diedit dan dihapus. Mungkin teman-teman itulah yang bisa saya sampaikan pada presentasi Microsoft Word. Kita lanjut yaitu penggunaan oke baik teman-teman, kita lanjut yaitu penggunaan Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel ini kita membahas ada 23 item juga yang akan kita bahas nantinya. Oke teman-teman, yang pertama itu membuka dokumen baru. Nah, seperti biasa caranya yaitu lihat mana di sini Microsoft Excel, klik sekali, oke, dia membuka dokumen baru dan Microsoft Excel. Yang kedua yaitu membuka dokumen. Nah, bagaimana cara membuka dokumennya? Cara membuka dokumennya, teman-teman bisa klik file, terus klik open, terus cari teman-teman misalnya kita ambil yang Excel ini ya untuk absen. Bisa kita buka kan? Klik tadi open. Lanjut yaitu menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen itu klik file, lalu kita save, kita ubah namanya misalnya latihan Excel 1, dan otomatis dia sudah tersave. Selanjutnya yaitu mengubah jenis font. Nah, kalau misalnya kita ketik di sini, misalnya kita ketik nomor, nama, topik. Nah, cara mengubahnya tabloid, terus kita cari di sini mau berubah apa misalnya sama sama. Nah, silakan. Lanjut yaitu mengatur margin. Untuk mengatur margin di dalam Microsoft Word kita bisa klik saya, harus klik margin sama berapa marginnya. Misalnya kita mau ini margin bisa, dia akan otomatis berubah marginnya. Mengatur spasi itu teman-teman bisa kita blok dulu, terus bisa kita atur spasinya mau berapa. Nah, untuk spasi teman-teman bisa atur sendiri. Lanjut yaitu mengubah ukuran kertas. Untuk mengubah ukuran kertas teman-teman bisa klik saya, terus saya teman-teman bisa pilih mau ukuran tinggi misalnya 4 apa. Lanjut itu mengatur orientasi kertas. Orientasi kertas kita bisa lihat, klik orientation mau di landscape atau mau kosong. Memprint gambar kerja. Cara untuk memprint gambar kerja yaitu yang pertama klik area, set area, oke, terus klik file, terus klik print. Nah, kita gunakan buat printan sini, klik type. Oke, lanjut yaitu membuat dan menulis tabel. Untuk membuat tabel, kita klik insert, terus ambil tabel. Ini kita ambil misalnya, kita ambil 6. Ini pada tabel kan, ini 6. Kita buat tabelnya 6. Ini tabelnya 6. Kita bisa buat sini misalnya 5, 4,
Nomor grafik itu klik filter, terus klik ini dari sini langsung ada dan ulang grafiknya. Terus ini untuk ubah grafik itu klik insert, terus klik line, terus klik ini coba singkatnya nomor grafik. Oke, kita lanjut yaitu menambah gambar. Menambah gambar kita klik langsung insert, terus kita lanjut yaitu menjelaskan format penyimpanan Excel. Nah, jadi kalau misalnya nanti di download kita nanti akan di save, disimpan di web atau di email. Lanjut yaitu menambah dan mengedit worksheet. Jadi di Excel ini kalau kita banyak mau apa tuh, kita tuh tidak perlu banyak file, tapi kita menambah sheet ini. Ada di sini sheet. Bisa kita ketik di sini tanpa sini tidak ada terganggu apapun. Satu bisa sheet 2. Kalau cara untuk menambah sheet tinggal tambah aja nih. Klik ini tambah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ubah namanya, misalnya klik kanan, terus buat sini ada name, namanya Excel 1 atau ubah. Nah, di sini buat namanya misalnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau hapus bisa klik kanan terus delete. Otomatis dia lagi kan worksheetnya. Membuat numbering secara otomatis. Teman-teman yaitu membuat numbering-nya, teman-teman bisa misalnya gini kan, satu cara membuat numbering secara otomatis. Bisa kita klik ini, harus kita klik number. Oke, misalnya sama ini 2, 3, atau enggak kita klik angka 1 dan terus kita kontrol sama ini kita saja sekali saja. Kita lanjut yaitu membuat numbering secara otomatis. Nah, jadi cara membuat numbering secara otomatis itu kita ketik dulu di sini, misalnya angka, kita membuat di sini tabel nomor, misalnya nomor, kita ketik di sini 1, terus 2 gitu kan, terus kita blok, terus kita yang di pojok ini kita tarik mau sampai berapa, bisa sampai 20. Nah, otomatis nomornya itu akan otomatis terisi. Oke, lanjut yaitu kita lanjut yaitu formula dasar aritmatika penjumlahan pengurangan dalam Excel. Yang pertama itu kita harus butuh itu datanya. Nah, ini ada datanya, ya ada data A, data B. Nah, jadi cara untuk formula dasar aritmatikanya itu kita bisa klik sama dengan, terus kita blok data A, terus kita buat tanda tambah, lalu kita blok data B. Otomatis dia akan terjumlah tersendiri. Kita ulang lagi sama dengan, kita blok data A, terus kita buat tanda tambah, terus kita blok data B, enter. Nah, otomatis dia akan ada. Untuk pengurangan, teman-teman bisa seperti pertama tadi, klik sama dengan, terus data A, kita klik data A, terus kurang data B, sama dengan enter. Hasil dari 56 dikurang 23 ada 33, sama dengan data A dikurang data B, enter. Oke. Dan kita bisa tarik, untuk lebih cepatnya kita tarik aja, kita tarik. Oke, lanjut. Untuk perkalian, teman-teman bisa klik sama dengan, terus blok data A, terus buat tanda kali itu kayak tanda bintang itu, lalu blok data B, sama dengan. Nah, kita otomatis akan terhasilkan. Sama dengan blok data A, terus tanda kali, terus data B, terus enter. Nah, otomatis akan perkaliannya akan terhasilkan.
Untuk bagi, teman-teman bisa sama dengan data A dibagi. Nah, dalam Excel itu tanda bagi itu tanda per gitu kan. Data A dibagi data B. Enter. Nah, ada kan jawabannya sama dengan data A dibagi data B. Dan nah, ini kita tarik. Oke, selesai. Jadi di Excel ini sangat-sangat data-data itu akan otomatis gampang dikerjain kalau kita tarik di bagian pojok kiri ini. Sum, average, max, min, account. Nah, jadi dalam Excel ini terdapat banyak rumus-rumus yang dapat mempermudah kita, yaitu sum atau mencari total atau jumlah keseluruhan. Yaitu cara mencari totalnya kita tinggal pakai rumus sama dengan sum buka kurung. Jadi itu jadi untuk rumusnya sama dengan pertama, terus sum, terus buka kurung, kita blok dari data dari C3 sampai C12. Nah, enter. Nah, otomatis akan terjumlahkan. Daripada kita pakai dihitung-hitungkan pakai jari, dia ini lebih memudahkan. Jadi guna sum itu untuk menjumlahkan. Untuk rata-rata sama dengan kita klik kalau rata-rata atau penggunaan rumus average. Average buka kurung, terus kita blok dari datanya semuanya kita blok, terus kita enterkan. Otomatis untuk rata-ratanya sudah bisa hasilnya. Untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus max sama dengan max buka kurung, kita blok, enter. Oke, nilai tertingginya dapat. Untuk min atau nilai terendah kita masuk rumus sama dengan min, terus kita buat sama dengan min buka kurung, enter. Nah, jumlah item sama dengan count buka kurung, kita blok, enter. Nah, ada 10 item berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis dia ini hasilnya. Lihat ya teman-teman, tadi untuk mencari total kita menggunakan rumus sum. Kalau kita mencari rata-rata, nilai rata-rata kita menggunakan average. Kalau mau mencari nilai tertinggi gunakan max, terendah gunakan min, dan mencari jumlah berapa datanya kita cari menggunakan count. Teman-teman, kita lanjut yaitu penggunaan rumus logika yaitu if. Oke, kita sama dengan if, terus buka kurung, terus kita blok nilai rata-ratanya, terus lebih besar sama dengan, terus kita buat lebih besar sama dengan 75,2, terus kita tanda petik lulus, tanda petik lagi, titik 2, titik tanda petik tidak lulus, titik 2, enter. Nah, sebagai gitu ya teman, tadi if sama dengan nilai rata-rata kita blok, terus tanda petik lulus, tanda petik lagi, terus titik 2, tanda petik tidak lulus, tanda petik, terus tutup kurung. Nah, otomatis kita tarik aja. Oke, untuk rumus n nya klik sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi, blok nilai 1, terus lebih besar 75, titik 2, lalu blok nilai 2, lebih besar sama dengan 75, tutup kurung, titik 2, lulus, tanda petik lulus, tanda petik titik 2, tanda petik tidak lulus, enter. Nah, kita tarik aja ini ya teman-teman rumusnya. Kita oke teman-teman, ini rumusnya, kita tarik aja. Untuk yang or-nya sama aja, rumusnya sama dengan if
buka kurung, or, lalu buka kurung lagi, terus kita blok nilai 1, lalu lebih besar sama dengan 75, titik 2, blok nilai 2, lebih besar sama dengan 75, tutup kurung, titik 2, tanda petik, lulus, tanda petik, titik 2, tidak lulus, tanda petik, tidak lulus, tanda petik, buka tutup kurung. Oke, kita tarik aja. Untuk not sama dengan if, buka kurung, not, buka kurung, blok nilai 1, terus lebih kecil, blok nilai 2, tutup kurung, titik 2, tanda petik benar, tanda petik, titik 2, tanda petik salah, enter. Oke, kita tarik aja. Rumusnya tadi if, buka kurung, not, buka kurung nilai 1, lebih kecil nilai 2, terus tanda petik koma, tanda petik benar, tanda petik titik 2, tanda petik salah, terus enter. Kita